menjelaskan ke anak-anak mungkin seperti apa kondisi saat lagi ini. kerja aja. Mbak Nini, kan masalah ini cukup menyudutkan Mbak Nini. Sempat beberapa netizen bilang bahwa ketika suami ada masalah justru ditinggalkan, pengen hartanya doang. Mungkin seberapa berpengaruh sih? Silakan sekarang gini aja. Kalau memang saya pengen harta, saya mungkin udah ngambil. Sekarang gini aja, yang ngambil harta aja siapa? Yang ngambil harta aja siapa? Yang ngambil surat-surat berharga di rumah saya itu di dalam berangkas kamar saya itu siapa? Saya punya hak. Kalau memang Aska suruh ambil, harusnya surat kuasa itu diperlihatkan kepada saya, tapi bukan dengan cara diam-diam terus sekarang baru bilang kalau adanya surat kuasa. Itu kan berarti udah rules-nya aja udah salah. Harusnya surat kuasa dulu baru ambil gitu. Intinya gitu aja. Jadi kalau saya tidak akan menyudutkan apapun, keluarganya tidak ada, cuma intinya itu yang dilakukan kepada saya. Jadi terserah, saya rasanya juga punya hak. Mereka membenci saya, ya terserah, saya pun juga bisa membenci mereka. Tapi bagi saya kita keluarga, harusnya tidak seperti itu gitu loh. Harusnya banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan bersama-sama, rangkulan dong, karena ini kan masalah bersama kita keluarga dan akhirnya jadi masalah yang dikonsumsi oleh publik. Mbak Nindi, anak-anak sendiri tahu? Saya maafkan, udah saya maafkan dari kemarin saya maafin kok. Apapun yang sudah dilakukan sama Aska, baik tentang perselingkuhan, KDRT, saya sudah berusaha memaafkan dan itu saya lakukan perlahan-lahan. Saya berjalan move on sendiri. Gimana saya pergi umroh, saya mau berangkat umroh minggu depan, saya minta dia ikut. Itu saya lakukan karena saya merasa saya sudah lelah dan saya benar-benar titik terendah saya lah. Karena saya itu seorangnya percaya sama suami, periksa handphone suami aja nggak pernah. Saya nggak pernah buka-buka handphone suami kalau memang bukan urusannya, kayak misalnya mau ngapain, nggak pernah saya utik-utik. Saya nggak pernah ngurus-ngurus dia, pengen tahu apa segala macam di mana ini itu enggak. Saya percaya 100% sama suami saya. Tapi di tahun 2018 Allah punya kehendak lain, saya diperlihatkan dan itu dibukakan semuanya sehingga itu membuat saya hancur. Mbak Nini, reaksi Aska waktu itu tahun selingkuh seperti apa sih? Marah. Tapi yang maruin. Dia marah, iya, ini tahu kok. Ada KDRT nggak Mbak di situ? Ada. Mbak Nini, anak-anak sendiri. Iya, banyak hal. Kita kan bertahan rumah tangga itu kan pasti banyak yang membuat kita bertahan. Tapi gugur itu kan banyak hal gitu. Saya itu cuma hanya pengen lepas tapi kita bahagia sama-sama gitu. Saya berhak lah bahagia karena saya juga udah merasa tertekan kok dari awal. Saya selalu disudutkan begini begitu. Ada hal permasalahan keluarga internal antara saya dan keluarganya pun juga ada yang sudah terjadi dari awal pernikahan. Tapi itu tidak perlu saya ungkapkan. Intinya adalah ada hal-hal yang membuat saya tuh selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu begini begitu, dan saya harus selalu memenuhi apapun bentuk keinginan yang Aska mau gitu. Mbak Nindi, Jadi harta gono gini apa aja sih yang diminta sama keluarganya? Urusan harta itu biarlah, harta nggak dibawa mati Mbak. Ya. anak-anak Tahun menikah, maksudnya hampir 9 tahun kan ya? 10 tahun. Hampir 10 tahun. Yang publik ketahui kan Mbak Nini kan selalu romantis. Oh itu memang harus sekarang gini. Itu nggak pernah kelihatan. Oh iya, saya sangat mengamini apapun hal baik. Tidak ingin orang-orang tahu. Dalam agama yang saya pahami, agama Islam tidak diperbolehkan untuk mengumbar aib rumah tangga di media sosial atau memperlihatkan lagi berantem di depan umum. Saya itu kalau bisa berantem tuh ya di situ, di dalam kamar apa segala macam, nggak keluar gitu loh. Dan itu saya tidak pernah mau melakukan apapun itu, bahkan menceritakan keburukan suami, pasangan, itu saya tidak mau. Tapi orang bilangnya kalau misalnya itu saya kamuflase apa segala macam. Saya rasa itu adalah hal yang wajar saya lakukan karena memang kan kita tidak tiap hari berantem. Masa dalam 10 tahun, hampir 10 tahun saya menikah tidak ada kebahagiaan, itu kan bohong. Saya bahagia bersama keluarga saya, tapi ada hal-hal prinsip yang mendasar yang membuat saya harus berpisah gitu loh. Jadi kalau dibilang saya tidak bersyukur, saya tidak merasa bahagia dengan keluarga, itu bohong. Saya bahagia sama keluarga saya bersyukur memiliki keluarga, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi lagi dan rasanya sudah cukup tenggang waktunya lama, sehingga saya memutuskan ini harus terjadi. Mbak kalau boleh jujur, masih cinta nggak sih sama Askara sampai saat ini? Mbak,
Mbak, kalau misalnya cinta itu tuh gini loh, ini ada anak benar, jadi nggak mungkin nggak cinta, nggak mungkin nggak sayang, karena tapi kan ada kita tuh nggak bisa terus-terusan seperti itu gitu loh, sehingga akhirnya ya udah saya harus melepaskan. Kalau saat Ketahuan selingkuh sempat terjadi KDRT juga nggak? Mbak Nindi, anak-anak. Mbak Nindi, Mbak Nindi, Mbak Nindi, Mbak Nindi pas KDRT terjadi, Mbak Nindi, anak-anak. Pas KDRT terjadi, anak-anak tahu nggak Mbak? Mbak, Mbak, ini kan Mbak Nindi. Iya, Komnas Perempuan soalnya kan tahu saya ada masalah ini juga, jadi kita ngobrol, jadi untuk membantu urusan-urusan hukum proses hukum yang sedang berlangsung. Mbak Nindi, anak-anak tahu nggak sih kalau saat KDRT terjadi reaksi anak-anak melihat muka Mbak Nindi gitu? Di depan anak-anak itu sendiri pernah nangis jadi korban. Nangis, tahu kok. Nangis. Mbak Nindi sendiri korban, ada anak-anak jadi korban. Nggak ada. Mbak Nindi. Tapi udah nggak cinta sejak kapan? Sejak 2008. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mau cariin saya orang yang cinta? Gimana sih nanyanya ke mulut? Mbak Nindi, ini kan tertutup. 2018 sudah nggak cinta. Sekarang gini aja, orang kalau udah diselingkuhin rasanya sama nggak? Iya. Itu aja. Udah itu